Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Dela Mareta, NPM 20110100032, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi mekanisme dan prosedur pengembangan instrumen penilaian tes, yang dimana video ini saya buat guna memenuhi tugas individu pada mata kuliah pengembangan instrumen tes yang diampu oleh Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Mekanisme dan prosedur pengembangan instrumen penilaian tes. Baik teman-teman semua, kita akan membahas dua subbab. Yang pertama, mengenai mekanisme pengembangan instrumen penilaian tes, dan yang kedua, prosedur pengembangan instrumen penilaian tes. Mekanisme pengembangan instrumen penilaian tes. Mungkin bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan mekanisme. Namun, yang dimaksud dengan mekanisme dalam pengembangan instrumen penilaian tes di sini adalah suatu upaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu penilaian secara terpadu untuk sampai pada standar kompetensi kelulusan peserta didik. Nah, di dalam mekanisme pengembangan instrumen penilaian tes terdapat 3 pelaksana dalam menjalankan mekanisme penilaiannya. Di antaranya, yang pertama yaitu mekanisme penilaian dari tenaga pendidik. Yang kedua, mekanisme penilaian dari unit satuan pendidikan, dan yang ketiga, mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mekanisme penilaian dari tenaga pendidik. Mekanisme penilaian tes yang dilakukan oleh pendidik atau guru sudah tertuang dalam pasal 9 Bab 6 Peraturan Menteri Pendidikan Budaya pada nomor 23 tahun 2016, yang isinya yaitu perancangan strategi penilaian guru berlangsung selama pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum atau RPP. Bagian dalam segi sikap dinilai dengan cara mengamati atau observasi, dan terkait dengan teknik menilai laporan menjadi kewajiban seorang wali kelas. Selanjutnya, pengetahuan akan dinilai melalui ujian tulis, ujian lisan, serta penugasan sesuai dengan kemampuan yang akan dinilai. Dan segi keterampilan itu dinilai dengan cara praktik, hasil kerja portofolio, ataupun metodologi lain yang konsisten terhadap kemampuan yang akan dinilai. Adapun siswa yang belum masuk dalam kriteria ketuntasan minimal atau KKM perlu mengikuti kelas remedial, dan hasil menilai dari segi pengetahuan serta keterampilan siswa disajikan ke dalam bentuk data kualitatif dan data kuantitatif. 2. Mekanisme penilaian dari unit satuan pendidikan. Mekanisme penilaian tes yang dilakukan oleh satuan pendidikan sudah diatur dalam pasal 10 Bab 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya pada nomor 23 tahun 2016 yang berisi 1. Keputusan KKM yang akan dicapai siswa dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Pendidikan. Yang kedua, penilaian terhadap hasil belajar pada semua satuan ajar terdiri dari segi perilaku, pemahaman, serta keahlian. Yang ketiga, evaluasi pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah ataupun madrasah. Yang keempat, laporan dari evaluasi pendidikan dalam semester akhir disusun dengan cara rapat Dewan Pendidikan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi satuan pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan nilai serta kelulusan siswa untuk satuan pendidikan ditentukan oleh sidang Dewan Pendidikan. Selanjutnya,
Mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Mekanisme penilaian tes yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam pasal 11 bab 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 23 tahun 2016 yang berisi penilaian pemerintah terhadap hasil belajar berupa ujian nasional atau dalam bentuk pengendalian kualitas pendidikan lainnya. Selanjutnya, menyelenggarakan ujian nasional yang dilakukan dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP telah bekerja sama terhadap lembaga yang terkait untuk mengukur capaian kemampuan lulusan. Dan hasil dari ujian nasional akan dipresentasikan terhadap siswa dengan bentuk sertifikat hasil dari ujian nasional. Selanjutnya, hasil ujian nasional diserahkan terhadap Dinas Pendidikan untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran, dan hasil ujian nasional ini disajikan kepada pemangku kepentingan sebagai landasan untuk mengevaluasi kualitas program serta kredit pendidikan, mempertimbangkan kemajuan pendidikan selanjutnya, membimbing serta mendukung kredit pendidikan, meningkatkan kualitas dan meningkatkan pendidikan. Dan yang terakhir, sistem dari penilaian pemerintah terhadap hasil pembelajaran berupa survei dan sistem lainnya diatur dengan peraturan menteri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pengembangan instrumen penilaian tes. Ya, mungkin juga sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman semua apa yang dimaksud dengan prosedur. Ya, prosedur adalah suatu rangkaian tindakan, baik suatu cara ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Ya, di dalam melakukan suatu penilaian tentunya terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan guna dapat menghasilkan hasil penilaian yang bermakna serta kredibel. Mengapa sih di dalam pengembangan instrumen penilaian tes itu memerlukan prosedur ataupun langkah-langkah? Ya, di dalam pengembangan instrumen penilaian tes diperlukan langkah-langkah yang harus kita lakukan karena agar hasil dari penilaian yang kita lakukan ini bisa memiliki manfaat untuk berbagai bagian ataupun pihak yang ada di suatu pendidikan serta memiliki kaitan terhadap suatu objek yang akan dinilai. Lalu apa saja sih prosedur yang harus ada di dalam pengembangan instrumen penilaian tes di sini? Ya, prosedur pengembangan instrumen penilaian tes yang harus ada, yang pertama itu menentukan tujuan. Tahap awal yang kita lakukan adalah menentukan tujuan. Menetapkan tujuan atau menentukan tujuan adalah suatu langkah pertama dalam suatu rangkaian kegiatan penilaian secara menyeluruh. Selanjutnya yang kedua, menentukan lingkup bahan yang akan dinilai. Dalam menilai hasil belajar siswa, kompetensi mengenai sikap atau perilaku, pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan seimbang dan dapat digunakan untuk menentukan posisi masing-masing siswa relatif kepada standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan teknik penilaian yang akan dipakai. Prosedur selanjutnya dalam pengembangan instrumen penilaian tes, kita harus menetapkan teknik apa yang akan kita gunakan dalam penilaian. Kita harus memilih alat penilaian yang tepat. Dan ada pun macam-macam teknik penilaian. Yang pertama itu ada tes tulis, tes pengamatan atau observasi. Yang tiga, tes praktik, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Dan prosedur yang terakhir dalam pengembangan instrumen penilaian tes adalah mengembangkan instrumen. Adapun prosedur yang harus kita lakukan dalam mengembangkan instrumen penilaian tes atau menyusun suatu alat penilaian tes, yang pertama kita harus menentukan format tes yang akan kita susun. Yang kedua, kita membuat kisi-kisi butir soal. Dan yang ketiga, pembuatan soal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh evaluator sesudah membuat kisi-kisi soal. Dan yang terakhir, penyusunan soal. Nah, penyusunan soal ini adalah kegiatan terakhir yang kita lakukan dalam mengembangkan instrumen penilaian tes.
Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi mengenai mekanisme dan prosedur pengembangan instrumen penilaian tes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi